Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri. Saya mau menjawab pertanyaan para pejuang psikosomatik yang akan saya bacakan dulu nih beberapa ada beberapa pertanyaan yang mungkin sempat juga saya balas sebelumnya. Nah, kita coba dulu ya. Eh, Dari 2 hari yang lalu nih, yang dulu-dulu yang awal-awal. Dokter, maaf saya mau bertanya tentang gejala yang saya rasakan. Saya Asep, umur 47 tahun dari Tasik. Saya sudah lama merasa tidak ada keseimbangan badan. Serasa melayang awalnya dari jantung berdebar, sudah diperiksa ke dokter dalam saraf THT tidak ada masalah. Terakhir sudah ke dokter jiwa sudah hampir 6 tahunan dan diberikan obat racikan dan tablet bulat putih kecil, juga vitamin sampai banyak tidur karena ngantuk jantung berdebarnya sudah baik. Sudah baik, tapi sensasi keliangannya kadang kurang, kadang terasa. Apalagi kalau terlalu banyak aktivitas. Sekarang obatnya diminum apabila tidak bisa tidur karena badan terus merasa melayang kalau capek habis pergian. Supaya jadi memang kalau kita perhatikan banyak kasus-kasus gangguan saraf otonom ya, terutama itu terkait dengan gejala-gejala seperti ini, di mana terjadi seperti kayak melayang gitu ya. Dan pada beberapa kasus memang tidak hanya diberikan obat cemas tapi juga obat antipsikotik. Jadi saya yakin dokter jiwa yang sudah menangani Anda sudah 6 tahun ini cukup lama ya, dan harapannya sudah berkurang ya. Walaupun kita perlu menyadari ada beberapa kasus tidak bisa berkurang ya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang perlu dipikirkan. Ada beberapa situasi yang mungkin tidak bisa baik ya. Namun seringkali kalau saya ketemu dengan kasus-kasus begini kita coba ya. Tapi yang paling penting kalau memang situasinya tidak membaik juga walaupun sudah dengan obat-obatan, maka yang paling penting adalah fisioterapi sebenarnya, rehabilitasi medik, terutama adalah dengan olahraga. Ya bisa dengan olahraga di atas tanah misalnya atau olahraga air. Ya, olahraga air yang membantu untuk keseimbangan tersebut. Ya biasanya mungkin bukan berenang tapi kayak jalan di air gitu ya. Itu yang dominan dilakukan. Seperti mirip orang yang mengalami gangguan terkait vertigo juga ada beberapa senam yang bisa dilakukan. Ya, jadi itu boleh saja teman-teman melakukannya ya. Ini dari Rosikin 2825. Sore dok, saya sudah 3 tahun mencari-cari sakit apa. Sudah 3 dokter. Pertama jantung, penyakit dalam, sekarang ke dokter ortoped. Hasil ronsen bilang radang tulang belakang. Berarti ada masalah ya. Sekarang saya tidak bisa aktivitas, cuma makan duduk paling lama 1 jam. Itu pun dibantu dengan bantal pemanas. Dengar dokter Andri cerita, saya pikir saya juga ada psikosomatik. Keliangan sedang ibadah panik, salah makan langsung kambuh. Ditambah sekarang susah tidur kalau sudah kambuh, panik, cemas, dan agak meningan. Mohon solusinya. Jadi gini Pak, ada beberapa kasus di mana problem yang utamanya itu memang problem fisik ya. Jadi memang ada ketidakstabilan fisik, kemudian ditambah lagi dengan situasi yang terkait dengan adanya problem yang lain gitu. Dan ini memang sering kali kita perlu perhatikan, banyak di antara pasien-pasien itu memang punya double masalah atau bahkan triple masalah. Dan masalah itu ditambah lagi karena kronis, bisa jadi gejala gangguan kecemasan. Sehingga ada baiknya kecemasannya itu diperbaiki juga. Karena kalau tidak diperbaiki, maka akan menambah gejala-gejala fisiknya. Seperti yang tadi Bapak katakan ya. Jadi ada gejala-gejala susah tidur, kadang-kadang bisa panik saat bangun, ataupun saat sedang tidur. Itu banyak terjadi. Jadi mungkin karena kronisnya masalah, lamanya masalah, tidak mendapatkan hasil yang signifikan, akhirnya membuat
pasien mengalami kecemasan yang lumayan gitu. Saya Agus, umur 39 tahun, berat badan 56, tinggi 162. Kurus ya berarti ya. Dok, saya sudah 3 bulan pengobatan lambungnya ya. Ini langsing nih, badannya kayak saya zaman masih SMA berarti. Pas di endoskopi tanggal 14 November kemarin kok hasilnya masih gastritis kronis. Gejala fisik yang saya rasakan adalah kelelahan, sesak napas, susah tidur. Apa itu karena efek radang lambung tadi atau karena kecemasannya? Saya diresepkan obat Riklona diminum tiap malam selama 2 bulan ini, tapi sensasi fisik masih ada. Gini, kalau endoskopinya hasilnya gastritis kronis, bisa saja mungkin problemnya itu sudah baik atau belum. Karena kalau gastritis itu harusnya baik, cuman tanda-tanda gastritisnya mungkin masih ada. Jadi bisa saja nih Bapak itu mengalami gangguan gastritis yang sudah kronis tapi sedang dalam proses membaik dia. Ya, jadi kalau dilihat dari gejalanya. Tapi yang tadi sebenarnya sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa bisa saja kita itu punya 2 gangguan sekaligus kan. Jadi gangguan lambung, kemudian juga ditambah dengan gangguan yang berkaitan dengan masalah cemasnya. Nah, di dalam praktek mungkin kita bisa dikasih Riklona. Nah, Riklona ini memang obat anti cemas, anti epilepsi juga, dia anti kejang, dan dia bisa buat tambah bantu tidur ya. Tapi kalau orangnya nggak cocok minum Riklona itu seringkali jadi lemes ya, jadi lebih lemas. Jadi saran saya sih kalau memang untuk pemakaian lebih dari 1 bulan sebaiknya berkonsultasilah ke dokter jiwa untuk pemakaian obat-obat seperti ini. Oke, saya cek lagi laki-laki 30 tahun Rio Christian. Berat badan 75, tinggi badan 170. Oke, 3 tahun anxiety dan panic disorder. Saya sering merasakan keliengan dan ada pengalaman pernah pingsan 1 kali waktu SMP dan rasa keliengan ini sama seperti sebelum pingsan. Bagaimana membedakan ini hanya sensasi atau memang benar-benar pingsan? Jadi kalau terkait dengan gejala panik ataupun gangguan yang berkaitan dengan kecemasan, itu biasanya tidak akan pingsan. Karena pada saat mengalami anxiety dan panik itu terjadi palpitasi atau berdebar-debar. Itulah yang memompa jantung dengan kuat ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, sehingga mungkin mengalami yang namanya kecemasan akibat itu dan jadi pingsan. Tidak, karena terjadilah hipertensi malah, jadi tensinya meningkat. Jadi harus hati-hati. Ya. Yang selanjutnya adalah bahwa kondisi terkait dengan cemas yang berkaitan dengan gejala yang pernah pingsan itu jangan selalu dikaitkan karena memang bisa berbeda ya, jadi nggak usah khawatir pada kasus-kasus tertentu ada perbedaan yang signifikan. Itulah mengapa kita perlu membantu diri kita dengan lebih baik lagi. Selamat sore, Nur, 36 tahun, berat badan 44, tinggi badan 136. Ya. Tanya dok, saya sudah minum antidepresan dan vitamin B6 dok. Tapi penenang tidak saya minum. Sudah 1 minggu ini. Sekarang ada keluhan lengan kiri nyeri lagi seperti dahulu. Hasil kateter jantung normal. Nyeri ini karena psikis atau gimana ya dok? Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang pengobatan ya, ada beberapa orang tuh memang bisa dengan antidepresan saja. Dan itu kita senang tuh kalau ada pasien yang hanya dengan antidepresan dia bisa terbantu dengan baik ya. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang memang memerlukan obat penenang juga anti cemas. Khususnya pada pasien-pasien yang punya keluhan-keluhan fisik yang signifikan. Sehingga kalau kita bicara tentang hal tersebut, penggunaan anti cemas itu disarankan. Ya. Jadi boleh kita tambahkan dulu dan lihat kondisi hasilnya. Selamat sore Pak Ical, saya 45 tahun, 178, tinggi 8-nya, 82 berat badannya. Mau nanya, kenapa saat dalam lingkungan pekerjaan
perasaan cemas dan takut menghadapi problem dan situasi dalam pekerjaan tidak bisa hilang sampai detik ini ya dok. Padahal sudah berusaha maksimal untuk fokus dan belajar dari kesalahan. Saya juga muslim, tiap saat berdoa salat tahajud, tapi pikiran cemas dan takut selalu aja dihinggapi, pikirkan, membuat pekerjaan tidak nyaman. Menjadi kurang pede dalam bekerja, keluar keringat dingin. Jadi begini, kita tahu bahwa gangguan kecemasan itu adalah gangguan medis, sama seperti penyakit-penyakit medis lainnya. Pada beberapa orang, itu tidak hanya cukup dengan aktivitas yang terkait dengan keagamaan atau belajar sendiri. Beberapa kasus perlu dibantu. Maka daripada itu, saya sendiri walaupun memahami banyak dari pasien itu tidak mau atau tidak menginginkan pengobatan dengan obat, tapi mau tidak mau kita harus ya menggunakan obat untuk pada kasus-kasus yang memang kira-kira sulit untuk diperbaiki. Jadi saran saya tidak masalah ya kalau misalnya kita perlu mengatasinya dengan kondisi kecemasan kita. Satu hal lagi adalah bagaimana kadang kita mengetahui bahwa kecemasan itu bisa mengubah persepsi atau pola pikir kita. Bahwa otak itu bisa berbeda responnya ketika kita sedang cemas atau depresi dengan saat normal. Sehingga itu yang akan mempengaruhi penilaian kita terhadap hidup kita dan lingkungan kita. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini memang sering kita temukan dan tentunya akan membuat problem yang menjadi kesulitan untuk perbaikannya ke depan. Seminggu ini saya ada gatal di kaki. Apakah ada vitamin untuk vitamin B kompleks sih harusnya ya tidak langsung terjadi langsung saat habis dipakai ya. Jadi nggak mungkin udah lama baru ada gejala, berarti bukan gitu ya. Dok, bagaimana caranya terapi relaksasi untuk cemas dan panik? Apakah cemas panik bisa disembuhkan dan bagaimana mengatasi cemas panik jika terjadi di tempat umum? Kalau kita bicara tentang relaksasi, sebenarnya udah banyak caranya itu dilakukan ya Iren ya. Nanti kita akan bikin video khusus ya, mungkin saat saya di Tokyo nanti kita akan bikin video khusus terkait dengan bagaimana relaksasi itu bisa dilakukan ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi cemas terjadi di tempat umum, pada kasus cemas yang sudah terjadi ya kita nggak bisa apa-apa ya. Kalau udah cemas ya mau nggak mau kita tinggal lewatin gitu situasinya itu. Jadi kita nggak usah khawatir kenapa harus begini, kenapa begitu gitu ya. Makanya kenapa prinsip pengobatan itu adalah bagaimana mengurangi kemungkinan untuk timbul kecemasannya. Itu yang menjadi prinsip dalam terapi gangguan cemas sehingga tidak muncul. Nah, ini yang penting ya, tidak muncul. Kalau udah muncul dia akan bersifat traumatik biasanya. Fani Ilyas 162. Fani Ilyas. Dok, kenapa pasien psikosomatik kalau lagi kumat, cemas panik sering tidak bisa mengendalikan diri dan pikiran? Oh iya, karena pada saat lagi dalam kondisi cemas panik, itu prefrontal cortex atau otak rasional di depan ini tuh shutdown. Dia hanya berkaitan dengan flight and fight response di amigdala. Karena disitulah orang itu kemudian mengalami suatu proses yang disebut proses fight and flight response. Jadi dia akan maju, melawan, atau dia akan mundur ya untuk lari seperti itu. Jadi situasinya memang situasi fight and flight response gitu. Kalau tidak bisa berhenti berteriak itu adalah historicalnya. Jadi historical reaction atau reaksi-reaksi histeris yang berkaitan dengan ini itu bisa saja terjadi dan banyak kita temukan. Seringkali kesulitan, makanya banyak kasus kita harus obatin dulu. Ya, itu yang pada yang sama kayak misalnya yang kalau udah cukup parah itu ya, lagi tidur dia bisa timbul tuh ya kecemasannya itu dan bisa kebangun ya. Bagaimana cara men-stop pikiran? Nah, kalau yang men-stop pikiran negatif dan muncul saat cemas datang, Anda itu harus eh, lihat kelas khusus yang psikosomatik ya, playlistnya. Di situ sebenarnya udah saya tulis tuh dari bagian 1 sampai bagian 6 kan. Ada tuh, coba ayo. Jadi jangan lupa ya, supaya tenang belajar pelan-pelan, nggak ada obat yang
signifikan. Jadi ini sebenarnya tujuan dari saya membuat video-video pejuang psikosomatik itu lebih banyak khususnya untuk pasien yang mau belajar teknik dengan tanpa obat atau mendampingi pengobatan itu, begitu. Dok, apakah asam lambung yang naik itu bisa menjadi penyebab terjadinya anxiety? Bisa, karena dia akan induksi nervous atau saraf vagus, yang mana saraf vagus itu akan membuat koneksi ke jantung dan ke otak. Sehingga ada beberapa orang ketika dia asam lambungnya naik, dia berasa seperti bergoyang atau jadi berdebar-debar gitu ya. Kalau misalnya asam lambungnya naik, harus menguranginya dengan obat asam lambung supaya asam lambung, biasanya golongan domperidon dan golongan obat-obat yang punya sifat efek cepat ya, misalnya kayak antasida ya, domperidon ya, cepat efeknya itu bisa ngebantu ya. Kalau omeprazol, lansoprazol biasanya agak lama ya sebenarnya ya, tapi yang cepat tuh sebenarnya domperidon, kemudian juga antasida itu cepat ya, dan kemudian bisa menjadi lebih baik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya akan ada sempatkan live ya nanti dari Jepang dan itu buat teman-teman semua. Thank you semua.